Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk section kali ini kita akan mengajarkan kepada Anda beberapa trik lagi. Jadi trik ini saya maksudkan ialah menu-menu yang digunakan oleh penggambar atau drafter guna mempercepat dan memperlancar proses penggambaran. Nah, kali ini kita akan mengajarkan kepada Anda pertama ialah multi-line. Apa itu multi-line? Kalau kita mendengar line otomatis garis, dan multi ini lebih dari satu, artinya kita akan membuat gambar atau membuat garis dengan satu kali gambar namun menghasilkan dua garis yang bersamaan. Jadi ini biasanya digunakan untuk menggambar suatu hal yang memerlukan garis double, atau kalau biasanya kalau dalam istilah penggambaran teknik sipil digunakan untuk menggambar dinding ya. Jadi dinding pada denah. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Saya ini misalkan ya, ini hanya sebagai pemisalan saja biar mempermudah Anda untuk memahami nanti. Ini saya misalkan ada as bangunan dari rumah yang sangat sederhana. Ya, ini hanya sebuah asumsi. Kemudian kita akan membuat garis temboknya di seluruh sekeliling garis merah ini. Jadi sebelum itu saya sudah membuat layer as dan tembok. Sekarang saya aktifkan as. Jadi hanya sebagai tambahan ya, seandainya Anda ingin misalkan garis ini seharusnya merupakan layer tembok misalkan, kemudian Anda ingin merubah, Anda tidak perlu mendelete ya, menghapus kemudian Anda menggambar lagi, tidak perlu. Anda cukup memblok, kemudian Anda pindahkan tembok, dan secara otomatis dia akan berpindah ke layer tembok. Nah, seperti ini Anda lihat. Saat saya klik garis ini, dia menunjukkan pada layar tembok. Saat saya klik garis merah ini, dia menunjukkan layar as. Jadi seperti itu. Saya kembalikan lagi. Oke. Jadi itu hanya sebagai selingan saja. Kemudian kita akan kembali lagi kepada topik utama, yaitu multi line. Anda bisa lihat di sini, Anda klik menu draw, kemudian multi line, atau cara cepatnya Anda ketik ML enter ya. Kemudian Anda jangan terburu-buru untuk mengetik atau mengklik di gambar ini, jangan terlebih dahulu. Anda lihat dulu pada bagian bawah ini, justification, scale, style. Yang kita akan mainkan adalah justification dan style dan scale ya. Artinya apa? Justification ini menunjukkan bahwasanya garis line itu ada di tengah-tengah, atau ada berada di antara. Mohon maaf, kalau justification misalkan ya, saya ketik J di sini, berarti justification. Jadi artinya kalau saya mengetik J, ini berarti saya akan memilih atau memainkan menu justification, enter, kemudian Anda terpilih top, zero, bottom. Coba saya praktekkan. Kalau zero ya, kalau saya pilih zero, saat saya klik di sini Anda bisa lihat di sini ya. Kalau saya perbesar, garis as berada tepat di tengah. Mungkin biar lebih mudah kita rubah terlebih dahulu layarnya ya. Kita ketik lagi ML enter, kita ketik J ya, kemudian zero, kita pastikan zero terlebih dahulu. Anda lihat kalau kita pilih zero, lihat garis as di tengah. Artinya apa? Zero menandakan bahwasanya garis biru ya, garis hijau yang kita gambar ini berada di kanan dan kiri dari garis tengahnya, dari titik tengah yang kita pilih. Itu kalau zero. Kalau seandainya kita pilih ML enter, kemudian J enter, saya pilih top T enter, Anda lihat dia akan berada di sebelah kanan dari sini. Jadi garis hijau yang satunya tepat pada garis tengahnya. Anda bisa lihat seperti ini ya. Jadi
garis merah berada di sebelah kiri. Lalu bagaimana seandainya saya milih bottom B, enter. Ya, saya lanjutkan. Anda lihat garis hijau lebih cenderung ke sebelah kiri. Kalau 0, saya ulangi lagi, ML enter, J enter, kemudian saya ketik Z, 0 enter. Nah, kalau 0 Anda lihat garis merah berada di tengah. Jadi seperti itu. Kalau ini top, ini bottom, ini 0. Jadi kita bisa memilih 3 kategori itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi diasumsikan seandainya di sebelah sisi ini tidak ada lagi bangunan, otomatis kita akan menggunakan 0. Jadi as bangunan ada di tengah-tengah, di tengah-tengah tembok, ya. Kemudian itu mengenai justification. Kemudian scale ini ya, ketik ML enter. Scale ini adalah cara kita men-setting lebarnya. Jadi lebar balok kita berapa? Lebar tembok itu 12 cm kira-kira ya. 12 cm berarti 120 mili. Enter. Kemudian jadi pertama ya, seharusnya Anda tadi pilih ML, ya saya ulangi. ML enter. Kemudian S ya, scale enter. Kemudian Anda ketik terlebih dahulu dimensinya 120, enter. Kemudian Anda ke menu justification, J enter, pilih 0 atau top atau bottom. Kita ketik 0, Z enter. Anda klik di sini seperti ini ya, ikut seperti ini. Terus sesuai dengan denahnya Anda ikuti, enter, akan berhenti. Kemudian kita lanjutkan lagi 0 tetap. Jadi sesuai kebutuhan Anda. Jadi kalau Anda pengen bottom, top atau 0 ya Anda pilih 0. Tentunya ini tergantung dengan kondisi denahnya, kondisi rumah. Jadi kalau kita membutuhkan asnya itu di tengah-tengah tembok, kita tentunya milih 0 seperti ini. Jadi dia merupakan multi line ya, jadi satu kesatuan ya, seperti ini. Anda kalau kita klik satu, dia secara keseluruhan akan terpilih. Jadi itu multi line. Jadi saya memberikan contoh ini kepada Anda biar mempermudah Anda untuk memahami apa nanti fungsi dari multi line itu sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian apa yang harus kita lakukan? Karena kita harus membuat kolom di sini biasanya. Biasanya kita melakukan explode ya. Anda ingat explode, Anda blok dari kiri kanan atau kanan kiri tidak masalah. Explode, kemudian Anda pilih menu ini, explode atau X enter. Jadi awalnya tadi dari satu kesatuan, sekarang yang garis tembok ini sudah menjadi individu ya, Anda lihat. Kemudian yang merah ini kita tidak butuhkan, kita matikan lampunya seperti ini. Oke, jadi hanya temboknya saja, jadi as kita simpan, tidak kita ganggu gugat. Nah, untuk ini kita akan bermain trim, extend, mohon maaf. Anda ingat extend, EX enter. Anda batasi target batas perpanjangannya, enter. Kemudian klik garis yang ingin diperpanjang seperti itu. Kemudian seperti ini juga. Dan ada cara cepatnya ya. Anda extend, EX enter. Kemudian Anda klik kanan, Anda langsung klik seperti biasa lagi. Jadi dia akan otomatis langsung memanjang pada garis yang ada di hadapannya. Jadi Anda tidak perlu mengklik. Saya ulangi. Kalau biasanya kita kan X enter, kemudian kita klik garis panjangnya, batas panjang, enter, kemudian kita klik garis yang ingin dipanjangkan. Seperti itu. Itu cara biasanya. Kalau pengen cara cepatnya, Anda X enter, kemudian enter lagi, kemudian Anda pilih
garis yang diperpanjang. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak perlu memilih garis batasnya. Jadi memang ini tergantung situasi. Jadi terkadang nanti Anda akan menemukan situasi di mana Anda harus membatasi terlebih dahulu, kemudian memperpanjang. Namun ada situasi seperti ini, misalkan Anda tidak perlu membatasi, langsung memperpanjang karena hanya satu garis yang dihadapkan. Jadi seperti itu ya. Jadi ini saya berikan contoh sepintas mengenai multiline dan aplikasinya, dan sekaligus saya berikan contoh pada Anda penggunaan extend dan ML ya, dan multiline. Nah, sekarang seperti ini ya. Lalu bagaimana untuk mempertemukan dua garis ini? Kita bisa menggunakan menu ini. Anda lihat di sini, chamfer ya. Anda klik, kemudian Anda klik garis ini, kemudian Anda klik garis ini, maka dia akan bertemu secara langsung. Jadi chamfer ini bisa kita gunakan untuk mempertemukan garis seperti tadi. Saya ulangi, garis seperti ini. Jadi kalau kita ingin menggunakan extend, kita harus kasih batas terlebih dahulu, jadi lebih lama ya. Kemudian saya ketik X, enter 2 kali, langsung seperti ini. Kemudian saya klik ini juga, kemudian saya pakai trim, TR, enter, kemudian saya potong, dan ini saya delete. Itu kalau menggunakan extend. Jadi caranya lebih lama. Jadi kita bisa menggunakan cara ini, klik, otomatis dia akan sudah nyambung. Jadi seperti itu. Jadi untuk multiline dan sepintas saya memberikan contoh kepada Anda bagaimana cara penggambaran dari multiline, tampak seperti ini ya. Jadi itu untuk multiline. Oke. Selanjutnya kita akan mengajarkan kepada Anda mengenai polyline. Jadi seandainya saya menggambar garis ini ya, sembarang, saya klik, dia akan merupakan satu persatu ya, jadi individu. Kalau polyline seperti ini ya, saya gambar sembarang seperti ini juga, dia akan menjadi satu kesatuan. Jadi itu bedanya line sama polyline. Jadi poly itu kan banyak, jadi dia akan membuat banyak garis dengan sifat satu kesatuan semua. Itu penjelasan singkat mengenai polyline. Kemudian ada cara juga untuk menjadikan garis ini menjadi polyline selain boundary yang telah kita pelajari sebelumnya, dan ini lebih simpel lagi dari boundary. Anda pilih ini ya, join. Jadi kita akan menjadikan garis ini yang awalnya individu menjadikan polyline seperti ini. Caranya ya, saya ulangi, Anda klik join, kemudian Anda klik atau Anda blok, enter, Anda lihat dia menjadi polyline, jadi satu kesatuan. Jadi ini salah satu cara selain boundary yang mungkin lebih simpel. Jadi Anda cerah menggunakan boundary atau gunakan join, atau Anda ketik J, enter, sama saja, atau menu ini join. Jadi seperti itu. Jadi sangat mudah dan sangat simpel untuk penerapan ini. Jadi atau mungkin Anda ingin bertanya bagaimana untuk memisahkan, Anda explode, X, enter, atau menu explode di sini. Dia akan kembali seperti semula. Jadi hal ini merupakan contoh dasar ya. Jadi Anda bisa mengembangkan nanti atau bisa menerapkan pada sikon-sikon tertentu di mana Anda harus menggunakan trik yang mana untuk mempercepat Anda atau untuk membantu Anda mengerjakan permasalahan penggambaran. Jadi seperti itu. Jadi untuk section ini kita telah belajar bagaimana penggunaan multiline, kemudian polyline, dan bagaimana menggabungkan garis dengan menu join selain menggunakan menu boundary seperti yang dijelaskan pada section sebelumnya. Dan juga bagaimana untuk menyambungkan dua garis yang seperti tadi dengan menggunakan chamfer. Oke, untuk section kali ini saya anggap cukup, dan saya harap Anda
harus benar-benar memahami dan menguasai trik-trik yang telah saya ajarkan pada section sebelumnya, karena trik-trik itulah yang akan membantu Anda menentukan Anda bisa menggambar dengan cepat atau lambat. Jadi mungkin kalau bagus, mungkin semua orang bisa. Namun kalau bicara cepat, karena terkadang kita dituntut untuk mengerjakan suatu hal dengan cepat dan tentunya dengan kebenaran atau hasil yang benar dan akurat. Seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.